wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Anak-anak yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah ini merupakan hari Jumat pertama dari bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Dan insyaallah di setiap hari Jumat di bulan Ramadan ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Fatihah, surat yang sama-sama kita telah menghafalnya. Bahkan surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang telah dihafal oleh anak yang mungkin usia mereka baru menginjak 2 atau 3 tahun. Sehingga saya yakin saat ini baik ikhwan maupun akhwat sama-sama kita telah menghafalkan surat tersebut. Pindah ya anak kecil teman-teman. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi kita bersama untuk mengerti kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Mengingat surat ini kita baca di setiap hari minimal sebanyak 17 kali. Ya. Kita setiap hari sholat fardu itu berapa rakaat? 17 rakaat. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 rakaat. Isya 4 rakaat. Maka minimal kita setiap hari melaksanakan sholat itu 17 rakaat. Dan di setiap rakaat kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Ini kalau yang kita kerjakan sholat fardu saja. Apalagi kalau kita misalkan menambah dengan sholat-sholat sunnah. Nah, terlebih di bulan Ramadan ini kita setiap malam melaksanakan sholat tarawih. Maka sudah sepatutnya bagi kita bersama untuk mengerti setidaknya secara umum kandungan yang terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Ini surat Al-Fatihah ini bicara apa saja? Nah, ini kita harus tahu, Mas. Ya, kita harus tahu. Baik, sebelum kita mulai membahas tafsir dari surat Al-Fatihah itu sendiri, maka terlebih dahulu perlu bagi kita untuk berkenalan dengan surat Al-Fatihah. yakni surat Al-Fatihah ini punya keutamaan atau tidak, kemudian nama-nama yang dimiliki surat Al-Fatihah itu apa saja. Nah, kita perlu melihat keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai surat yang mulia ini. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitab tafsirnya ada 13 nama dari surat Al-Fatihah. Yani surat Al-Fatihah memiliki 13 nama. Sebagian nama yang beliau bawakan, ya beliau cantumkan riwayat
atau hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan nama-nama tersebut. Ini tolong dipisah aja nih, biar nggak ribet. Nah, nama pertama dari surat Al-Fatihah adalah Al-Fatihah itu sendiri. Ya, dimana arti dari Al-Fatihah itu adalah pembuka. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yuqalu laha Al-Fatihah. Surat ini dinamakan dengan Al-Fatihah, ay Fatihatul Kitabi khattan wa biha tuftatahul qira'atu fis shalawat. Dinamakan Al-Fatihah maksudnya apa? Fatihatul Kitabi khattan, karena Alkitab yakni Al-Qur'an diawali dengan surat ini. Dan juga salat-salat yang dikerjakan oleh setiap muslim, maka sebelum membaca surat-surat terlebih dahulu diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua adalah Ummul Kitab. Nama yang ketiga adalah Ummul Quran. Ummul Kitab, ada Ummul Quran. Ya. Adapun Fatihatul Kitab tadi, ya, di antara dalilnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, dengarkan baik-baik ini. Bainama Jibrilun qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ibnu Abbas mengatakan ketika Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendengar suara dari atas, berarti dari langit. Farafa'a ra'sahu, kemudian Jibril mengangkat kepalanya. Faqala, lalu Jibril mengatakan, hadza babun minas sama' futihal yawma lam yuftah qattu illa al-yawm. Ini merupakan pintu dari langit, di mana hari ini pintu tersebut dibuka. Lam yuftah qattu illa al-yawm, tidak pernah sebelumnya dibuka sama sekali kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, lalu kemudian ada seorang malaikat yang turun dari langit tersebut. Faqala, seraya mengatakan, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yawma. Ini merupakan seorang malaikat yang turun ke bumi, di mana dia belum pernah turun sama sekali ke bumi kecuali hari ini. Fasallama, lalu kemudian malaikat tersebut mengucapkan salam. Waqala, dan malaikat tersebut mengatakan, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi, abshir, bergembiralah, binuraini, dengan dua cahaya, utitahuma, yang diberikan kepadamu, di mana dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Apa dua cahaya tersebut? Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Dua cahaya tersebut adalah Fatihatul Kitab yang pertama, dan yang kedua adalah penutup surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi mengatakan, atau malaikat tersebut mengatakan, lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari kedua cahaya tersebut melainkan engkau diberikannya. Maka dari keterangan hadis tersebut, ya, bahwa surat Al-Fatihah dinamakan dengan Fatihatul Kitab.
Fatihatul Kitab, yakni pembuka kitab Al-Quran atau pengawal yang menjadi awal dari kitab Al-Quran. Kemudian tadi nama yang kedua adalah Ummul Kitab dan juga Ummul Quran. Ummul Kitab dan Ummul Quran. Kemudian nama yang keempat ya, As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Nah, saya ulang, nama pertama Al-Fatihah. Nama yang kedua, nama Al-Fatihah tadi dalilnya sudah disebutkan. Kemudian nama yang kedua Ummul Kitab. Nama yang ketiga Ummul Quran. Dan nama yang keempat Alhamdu. Nama yang kelima adalah Al-Quranul Azim atau As-Sab'ul Mathani dulu. As-Sab'ul Mathani. Nah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Alhamdu dan juga As-Sab'ul Mathani disebutkan nama-nama tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab was Sab'ul Mathani. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah Ummul Quran wa Ummul Kitab was Sab'ul Mathani. Ummul Quran dan Ummul Kitab dan As-Sab'ul Mathani. Ini merupakan nama-nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan nama dari surat Al-Fatihah tersebut. Maka apa arti dari Ummul Kitab? Apa arti dari Ummul Quran? Apa juga dari arti dari As-Sab'ul Mathani? Ya. Al-Quran dinamakan Ummul Kitab. Berkata Al-Imam Al-Bukhari mengenai nama ini di dalam kitab sahihnya, di awal kitab tafsir beliau mengatakan wa summiyat Ummul Kitab fil masahifi wa yubda'u bi qira'atiha fis shalah. Dinamakan Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Kenapa demikian? Karena dalam pencatatan surat Al-Fatihah, kemudian dengan bacaan surat Al-Fatihah, maka ini kitab tanpa ada kewajiban membaca surat tertentu. Hanya Al-Fatihah lah yang wajib dibaca di setiap rakaatnya. Nah ini Rabbil Alamin. Dan ini biasa di
Ya, syafa'atun lirajulin. Nah ini, maka Al-Fatihah juga dinamakan dengan Alhamdu. Surat apa? Surat Alhamdu. Boleh seperti itu. Kemudian Al-Fatihah juga dinamakan dengan Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim yang artinya adalah bacaan yang sangat agung. Penamaan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ummul Quran hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Ummul Quran yaitu Al-Fatihah adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan juga merupakan bacaan yang paling agung. Berarti ini nama lain dari surat Al-Fatihah. Nah ini berarti kita sudah menyebutkan 6 nama dari surat Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah itu sendiri, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga Ummul Quran. Ya, kata-kata biasanya diartikan induk. Ummul Kitab induk Al-Quran, Ummul Quran Ummul Kitab induk kitab, Ummul Quran induk Al-Quran. Ya, yang dimaksud ummu di sini adalah yang mengawali Alkitab, Ummul Quran yang mengawali Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Fatihah dinamakan dengan Alhamdu. Yang kelima Al-Mathani. Yang keenam Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Qur'anul Azim. Kemudian yang ketujuh, Al-Fatihah dinamakan dengan As-Shalah. As-Shalah. Ya. Dan penamaan ini disebutkan dalam hadis yang cukup panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj." Barang siapa yang mengerjakan salat kemudian dia tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, lalu kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, kami ini di belakang imam, masa kami harus baca surat Al-Fatihah? Maka Abu Hurairah menjawab, iqra biha fi nafsik, baca dalam hati. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada kemari Mas, ada kemari. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, berarti ini merupakan hadis qudsi. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Allah mengatakan, aku membagi as-salah, yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Aku membagi as-salah, yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Baini wa baina abdi nisfain, aku membaginya antara diriku dengan hambaku nisfain, menjadi 2 bagian. Wali abdi masa'al, ya, hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta.
nanti insya Allah akan kita bacakan redaksi lengkap dari hadis tersebut saat nanti kita membahas keutamaan dari surat Al-Fatihah. Maka di sini disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat Al-Fatihah dengan nama As-Shalah. Menamakan surat Al-Fatihah dengan nama As-Shalah. Nah, karena memang surat Al-Fatihah ini senantiasa dibaca oleh seorang muslim di dalam sholatnya. Bahkan Al-Fatihah dibaca di setiap rakaatnya. Kemudian nama yang ke-8 adalah Ar-Ruqyah. Nama yang ke-8 adalah Ar-Ruqyah. Anak-anak yang di atas membawa catatan, tolong dicatat. Ar-Ruqyah. Nah, penamaan Al-Fatihah dengan nama Ar-Ruqyah ini disebutkan dalam hadis yang juga cukup panjang. Nanti akan kita baca redaksi hadis tersebut secara utuh ya, saat kita masuk dalam pembahasan keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi ringkasnya bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meruqyah seorang kepala desa. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Wa ma yudrika annaha ruqyah." Anda kok bisa tahu bahwasanya Al-Fatihah merupakan ruqyah? Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, 8 nama yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yang masing-masing dari nama-nama tersebut ada keterangannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa nama lainnya dari surat Al-Fatihah, hanya saja beliau tidak membawakan hadis yang menjelaskan nama-nama tersebut. Di antara nama lain yang beliau bawakan adalah Asy-Syifa. Bahwasanya Al-Fatihah dinamakan dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya adalah penawar atau obat. Kemudian Asasul Quran, pondasinya Al-Quran. Kemudian nama lainnya adalah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah yang artinya adalah yang melindungi. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah, Al-Kafiyah, yang mencukupi. Nah, ini nama-nama lain dari surat Al-Fatihah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, namun beliau tidak membawakan dalilnya. Allahu a'lam. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu keutamaan surat Al-Fatihah. Ada beberapa keutamaan yang juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yang juga beliau cantumkan dalilnya. Di antaranya yang pertama, bahwasannya Al-Fatihah merupakan surat yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran. Saya ingin bertanya kepada kalian, Al-Quran terdiri dari berapa surat? Berapa? Hah? 115
kurang 1. Ya, 114 surat. Dari 114 surat ini, maka Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung, surat yang paling mulia. Akan keutamaan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Dengarkan Mas, dengarkan. Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku sedang melaksanakan sholat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Falam ujibhu hatta shallaitu. Maka aku pun tidak menjawab panggilan tersebut sampai aku menuntaskan sholatku. Qala fa'ataituhu. Setelah beliau melaksanakan sholat, maka beliau pun mendatangi Rasulullah, yakni Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, "Ma mana'aka an ta'tiyani?" Kenapa engkau tidak segera mendatangiku saat aku memanggilmu? Qultu, aku pun menjawab, kata Abu Sa'id, "Ya Rasulullah, inni kuntu usalli." Wahai Rasulullah, saat engkau memanggilku, aku sedang melaksanakan sholat. Rasulullah pun menjawab, "Alam yaqulillah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Bukankah Allah telah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian untuk sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Siapa namanya? Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Rasulullah mengatakan, "La u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid." Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Aku akan mengajarkannya kepadamu, aku akan memberitahukannya kepadamu sebelum engkau keluar dari masjid. Maka setelah mengatakan itu, Rasulullah memegang tanganku. Falamma arada an yakhrujnal masjid qultu ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Ketika beliau akan keluar dari masjid, aku pun menagih, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah berjanji untuk mengajarkan, untuk memberitahukan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am, benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu." Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'anul azim, bacaan yang sangat agung. Alladzi utituhu, yang diberikan kepadaku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka keutamaan yang pertama dari surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling utama di dalam Al-Quran. Maka anak-anak yang dirahmati Allah, mengetahui keutamaan ini, hal ini sudah cukup bagi kita untuk berusaha mengetahui atau mendalami kandungan yang terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Ini keutamaan yang pertama. Apa keutamaan yang pertama, Syamil? Keutamaan surat Al-Fatihah yang pertama apa? Apa, Viv?
Ya, betul. Saya nggak dengar. Yang kedua, yang kedua, bahwasannya tidak ada satu surat pun yang semisal dengan surat Al-Fatihah yang Allah turunkan di dalam selain Al-Quran. Tidak ada satu surat pun yang semisal dengan surat Al-Fatihah dari surat-surat yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab selain Al-Quran. Kita tahu di antara kitab-kitab yang Allah turunkan selain Al-Quran adalah Injil, apalagi Zabur, apalagi Taurat. Ada lagi nggak? Ada Suhufu Ibrahim, ada Suhufu Musa. Kemudian para nabi juga ada yang memiliki kitab-kitab, hanya saja di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Nah, dari kitab-kitab tersebut, dari kitab-kitab selain Al-Quran, ya, tidak ada di dalam kitab-kitab tersebut ada satu surat yang semisal dengan surat Al-Fatihah. Menunjukkan Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling utama di dalam seluruh kitab, bukan hanya di dalam Al-Quran saja. Nah, surat yang paling utama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqani mithlaha innaha sab'ul mathani." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan yang semisal dengan Al-Fatihah, baik di dalam At-Taurat, di dalam Injil, di dalam Az-Zabur, di dalam Al-Furqan. Allah tidak menurunkan yang semisal dengan surat Al-Fatihah di dalam kitab-kitab tersebut. Innaha sab'ul mathani, sesungguhnya Al-Fatihah merupakan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, bahwasannya surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah. Bisa digunakan untuk meruqyah. Akan keutamaan ini disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, namun kita akan bacakan lebih lengkap dengan 6. Suara saya terdengar jelas nggak, Syamil? Jelas ya? Baik. Dengarkan baik-baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha." Ada sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang melakukan sebuah perjalanan, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab,
hingga kemudian mereka singgah di sebuah desa di negeri Arab. Fastadhafuhum, lalu kemudian para sahabat Nabi ini meminta untuk dijamu di desa tersebut. Fa'abau an yudayyifuhum, maka penduduk desa tersebut menolak untuk menjamu para sahabat. Faludigha sayyidu dzalikal hayy, akhirnya kepala desa di tempat itu, di desa tersebut terkena sengatan binatang. Fasa'au lahu bikulli syai'in, dan kemudian penduduk desa tersebut berusaha untuk mengobati ketua mereka. La yanfa'uhu syai'un, namun kemudian hasilnya sia-sia saja, nggak berguna. Faqala ba'duhum, sehingga sebagian penduduk desa itu berkata kepada yang lainnya, lau ataitum haula'ir rahta alladzina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'un. Kalau seandainya kalian mendatangi orang-orang yang singgah tadi, barangkali dari mereka ada yang bisa mengobati ketua kita ini. Maka akhirnya mereka pun mendatangi para sahabat. Lalu mereka berkata kepada para sahabat, ya ayyuhar rahtu, inna sayyidana ludigha wa sa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'u, fahal inda ahadin minkum min syai'. Penduduk desa tersebut berkata kepada para sahabat, wahai orang-orang, sesungguhnya ketua kami terkena sengatan binatang. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi tidak membuahkan hasil. Apakah dari kalian ada yang bisa memberikan bantuannya? Faqala ba'duhum na'am, maka sebagian para sahabat menjawab, iya. Wallahi inni la arqi, demi Allah aku bisa meruqyah. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna, demi Allah kami meminta kalian untuk menjamu kami, namun kalian menolak. Fama ana biraqin lakum hatta taj'aluna la ju'lan, aku tidak mau meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan sesuatu untuk kami. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, para penduduk desa ini akhirnya mau bersepakat untuk memberikan sepotong daging atau sepotong kambing. Fantalaqa yatfilu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kemudian salah seorang sahabat ini beranjak mendatangi kepala desa yang terkena sengatan binatang. Lalu kemudian sahabat ini meludah kecil kepada kepala desa tersebut, meludah kecil. Lalu kemudian sahabat ini membacakan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Maka kata Abu Sa'id, faka'annama nushita min iqal fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Maka kepala desa ini setelah diruqyah dengan bacaan surat Al-Fatihah, seakan-akan dia terbebas dari sebuah ikatan, sehingga dia pun akhirnya bisa kembali berjalan. Lalu kemudian sahabat tadi menagih janji yang diberikan oleh penduduk desa.
Akhirnya sahabat tadi diberi seekor kambing. Sahabat tadi diberi seekor kambing. Lalu kemudian ketika mereka pulang menemui Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tersebut, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana engkau tahu jika surat Al-Fatihah ini merupakan ruqyah? Kemudian beliau mengatakan, "Qad asattum iksimu wadribu li ma'akum sahman." Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian lakukan ini benar. Beri aku bagian dari kambing tersebut. Lalu kemudian Rasulullah pun tertawa. Nah, dari keterangan riwayat ini ya, banyak faedah yang bisa dipetik terkait dengan pembahasan kita, bahwasannya surat Al-Fatihah di antara keutamaannya adalah bisa digunakan sebagai ruqyah. Oleh karena itu, Mas, dengarkan. Kalau seandainya kalian terkena sengatan binatang, atau mungkin terjatuh sehingga terluka, maka pertolongan pertama yang bisa kalian lakukan apa? Baca surat Al-Baqarah, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Itu pertolongan pertama. Sebelum kalian mendapati obat luka, pengering luka, baca surat Al-Fatihah. Nah, nanti kalau sudah ada obatnya, sambil dibacakan surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa pertolongan pertama yang diberikan oleh salah seorang sahabat kepada kepala suku yang terkena sengatan binatang adalah membaca surat Al-Fatihah atau meruqyah kepala suku tersebut dengan bacaan surat Al-Fatihah. 6. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan salah satu dari dua cahaya yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang tadi telah kita baca, bahwa salah seorang malaikat turun lalu kemudian mengatakan kepada Nabi, "Abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak, Fatihatul Kitab wa khatimu suratil Baqarah." Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Yang pertama cahaya tersebut adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah penutup dari surat Al-Baqarah. Ini keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, bahwasannya surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah terhimpun doa-doa yang begitu agung, doa-doa yang sangat agung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang juga telah kita baca tadi awalannya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'al. Aku membagi as-salah, yakni Al-Fatihah, antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'al, hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Lalu kemudian Allah merinci pembagian surat Al-Fatihah. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba
membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi, maka Allah menyahut hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala asna alayya abdi, jika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, Allah menyahut hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, Allah kembali menyahut hambaku telah memujiku, telah menyanjungku, telah memuliakanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan, inilah pertengahan antara diriku dengan hambaku, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat, ya, masih agak panjang kelanjutan hadis tersebut. Di situ dalam hadis qudsi Allah menerangkan bahwa surat Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Dan hadis ini juga sebagai dalil bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk ke dalam bagian surat Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Bacaan basmalah tidak masuk dalam bagian surat Al-Fatihah. Ya, di mana Allah mengatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pertengahan antara hak Allah dengan hak hamba. Jadi hak Allah adalah alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, pertengahan dari hak tersebut ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, merupakan hak hamba atau permohonan hamba yang pasti akan Allah kabulkan saat membaca permohonan tersebut. Dengerin mas, dengerin, sabar. 3 menit lagi. Kemudian Allah mengatakan, fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini merupakan permohonan hambaku dan hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Maka anak-anak yang dirahmati Allah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa di dalam surat Al-Fatihah terdapat permohonan yang sangat agung. Apa permohonan tersebut? Permohonan tersebut adalah permohonan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Apa yang dia mohonkan adalah hidayah. Adalah hidayah untuk menuju jalan yang lurus yang disebut dengan as-siratal mustaqim, di mana siratal mustaqim merupakan jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, siapa saja mereka, ya, yaitu as-siddiqin, an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-shalihin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, ini tentu pembicaraan tentang kandungan dari surat Al-Fatihah tersebut, yang insya Allah
akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan mendatang. Karena sudah habis waktu kita, sudah jam 5, maka sampai di sini pembahasan pada pertemuan kali ini tentang nama-nama surat Al-Fatihah dan juga keutamaan-keutamaannya. Oleh karena itu, ya, dengan kita mengetahui nama-nama berikut keutamaan-keutamaan dari surat Al-Fatihah, diharapkan kita lebih bisa mengagungkan surat Al-Fatihah di dalam diri-diri kita. Apa yang disampaikan semoga memberi manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.